Kajian yang dilakukan oleh para neurologis ini pakai saraf seperti yang pernah saya kuliahkan di sini, yaitu ada 3 perkara pada manusia yang 3 mesti digunakan. Yang pertama pada lapisan luar yang disebut sebagai neokortex. Neokortex ini fizikal, belajar dan berlatih itu neokortex. Itu berada pada lapisan neokortex, berarti pada lapisan sedar. Belajar, ada latihan, berjaya, latihan, lulus periksa dengan baik, dapat lakukan dengan betul, itu baru peringkat neokortex, lapisan di luar otak. Dia berhubung dengan logik, dia berhubung dengan kreatif, tetapi bukan kemanusiaan. Lapis ke dalam disebut yang saya sebut tadi, yaitu emotional quotient. Dia pada separa sedar. Separa sedar ini pergi kepada kemanusiaan ini, yaitu disebut sebagai limbik. Lapisan otak yang di dalam limbik, LYMBIC. Limbik maknanya yaitu satu lapisan yang mempunyai kecerdasan emosi, perasaan, memikirkan tentang implikasi atau akibat dari sesuatu tindakan. Paling dalam disebut sebagai frontal lobe atau God spot atau disebut fitrah yang daripada Allah, titik ketuhanan. Semua bangsa, semua manusia punya ini, tetapi terbuka atau tertutup, itu saja. Ya. Jadi lapisan ini semua sudah saya tekankan sekali lagi bahawa yang di dalam istilah bahasa Arab, ya dikatakan God spot itu adalah fitrah. Yang dalam fitrah itu ada berbagai-bagai sifat-sifat ketuhanan yang membolehkan manusia melalui kehidupan ini yang sukses di dunia dan di akhirat. Dan daripada sifat-sifat ketuhanan yang ada pada frontal lobe, ya, di bagian depan itu masuk ke dalam otak, ya, pergi kepada yang disebut zauq. Zauq ni yang kedua tadi, limbik tu zauq. Zauq maknanya apa bahasa Arab? Perasaan dalaman. Yang disebut sebagai cita rasa. Cita rasa. Kalau rasa lain, cita lain. Rasa maknanya fizikal. Kita nak merasa itu, kita nak merasa ini. Cita rasa dari dalam. Membaca sebelum berkata, membaca sebelum bertindak. Tiga-tiga ini perlu disatukan untuk mencapai the ultimate success, sukses yang paling tinggi. Jadi kecerdasan ini perlu ada pada kita semua. Dan untuk kecerdasan rohani, maka itulah yang diturunkan Al-Quran untuk membolehkan manusia mendapat pedoman. Sudah ada di dalam diri manusia sejak alam roh potensi untuk berjaya, untuk menjadi khalifah, ya, di dalam diri manusia. Dengan Asmaul Husna itu di dalam diri manusia. Sifat-sifat mulia ada di dalam diri manusia. Maka Allah turunkan panduan karena adanya gangguan pada diri manusia yang menyelaputinya, yaitu apa yang dikatakan tadi, kejahilan-kejahilan. Ya, kebodohan ini sebagai suatu yang menutupi, maka diturunkan Al-Quran, diutuskan Rasul untuk memimpin manusia. Ya. Jadi apabila ini ada, maka sewajarnya kita boleh berjaya. Dan kejayaan kita tidak dilihat dari aspek kebendaan semata-mata, tetapi keseimbangan di antara keduniaan dan akhirat, kebendaan dan bukan kebendaan, yang dikatakan happiness, kebahagiaan, kegembiraan, enjoy, ya, keselesaan, itu semua diletakkan pada diri manusia. Rasa aman, rasa tenang, rasa selamat, ini semua penting bagi kita. Dan ini yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Bila nak mencapai itu, kita kena melalui proses-prosesnya dari kecerdasan dalaman,
lancar keluar. Kalau dari luar ke dalam itu latihan. Tapi kalau dalam keluar itu namanya penghayatan. Penghayatan dari dalam, dorongan dari dalam, kekuatan dari dalam, kesedaran dari dalam, keinsapan dari dalam, tindakan semua dari dalam. Yang namanya apa? Hati. Yang nama dalam hati itu ada yang sifatnya lub. Lub maknanya suatu kebijaksanaan tertinggi, itu lub. Suatu yang datangnya daripada Allah, sehingga contohlah apabila hati itu dari kebijaksanaan seperti Einstein, bukan otak Einstein yang hebat, tetapi hidayah daripada Allah di dalam hatinya. Allah boleh bagi hidayah atau hikmah kepada sesiapa saja dia nak beri. Allah beri. Ya, itu kena tengok aspek itulah. Dan ini kita akan bincang pada waktu yang akan datang insya-Allah. Dan ini perlukan pendetailan setiap satu dalam aspek membangun kecerdasan. Dan untuk membangun kecerdasan, saudara jangan berpuas hati sekadar apa yang ada. Saudara kena terus menerus meningkatkan daya usaha, daya fikir, daya kreativiti, dan paling utama ialah zikrullah. Zikrullah.